Now, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang banyak hanya untuk Allahu Azza wa Jal. Salawat serta salam tanpa pula kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para pengikutnya yang insyaallah istiqomah berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para penuntut ilmu syar'i itu akan mendapatkan kecintaan ataupun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya terhadap agamanya. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Khut Aqidatak, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah, ya, pembukaan kitab ini, yang mana pembukaan ini terdiri dari beberapa poin yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Poin yang pertama yaitu tentang isi dari kitab ini. Ya, kitab ini berisi tentang as'ilatun hamah, tentang pertanyaan-pertanyaan yang penting fil aqidah, ya, di dalam aqidah. Yang mana pertanyaan tersebut dijawab oleh muallif, oleh penulis, dengan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, sehingga para pembaca ataupun kita sebagai pembaca itu merasakan ketenangan atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan ini adalah landasan beragama seseorang. Tatkala dia ingin melakukan suatu ibadah ataupun amalan, maka wajib baginya untuk memiliki dalil, yang memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya, yang mana hadis itu ada beberapa derajat. Hadis itu ada yang dhaif, ada yang maudhu', yang palsu, dan juga ada hadis yang sahih. Maka yang hadis yang kita ambil yaitu yang derajatnya sahih ataupun hasan, ya, baik derajat hadisnya. Maka selain itu, maka kita tidak boleh jadikan landasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar, ya, kata ustadz ataupun kata kiai ataupun kata syekh, namun berdasarkan qaulullah atau firman Allah ataupun
perkataan Nabi ataupun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin selanjutnya yang sudah kita bahas yaitu tentang perbedaan manhaj, aqidah dan juga tauhid. Yang mana manhaj itu artinya adalah cara beragama seseorang. Dan aqidah itu adalah keyakinan seseorang. Dan juga tauhid atau makna tauhid yaitu ifradullah ta'ala atau mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga poin selanjutnya yang sudah kita bahas yaitu tentang asas ataupun pondasi kebahagiaan seseorang. Yang mana pondasi kebahagiaan seseorang itu adalah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu beberapa poin yang sudah kita pelajari. Ya, semoga bisa kita amalkan ya, dan kita ingat kembali poin yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, untuk hari ini insya Allah kita akan masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu tentang haqullahi 'alal ibad. Hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Baik, di sini kita akan membaca insya Allah sampai halaman 6 ya. Di dalam kitab PDF ini ya sampai halaman 6 ya, ataupun sampai as-su'al al-khamis ataupun sampai pertanyaan yang kelima. Dan di grup sudah Anda bagikan siapa saja yang baca yang pertama ya di sini. Yang pertama mungkin ini ada Abu Aang ya. Apakah hadir? Hadir Ustaz. Ya, tafadhal Abu. Ya. Iqra. Ya, dari sini ya, dari haqqullah 'alal ibad. Iqra sampai ataupun Iqra baca yang soal awal aja ya. Pertanyaan yang pertama aja ini. Type Iqra. Haqqullahu 'alal ibadi. Haqqullahi 'alal ibadi. Haqqullahi 'alal ibadi. Nah, tarjim Hak-hak Allah. Hak Allah yang wajib ditunaikan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. oleh para hamba. Baik. Lanjut. Lima Ya, ada untuk kolak membaca kitab ya ada adabnya ketika membaca kitab itu kita katakan qalal mu'allif ya, berkata mu'allif qala al-muallif. ya as-su'al awal ini di sini as-su'al as-su'alu al-awwalu. Qala al-muallif as-su'al awal. Naam. Limadza khalaqanallahu. Ya langsung terjemahkan, Pak. Artinya untuk apa Kenapa? Kenapa Allah menciptakan Kita. kita? Ya, limadza khalaqanallahu. Ya, kenapa Allah menciptakan kita? Baik. Istamir. Yang jim ini al-jawabul awal. Masih anak Ustaz? Nah, masih antum, Abu. Sampai ini syai'an. Al-jawabul awal. Naam. Khalaqana lina'buduhu Lina'budahu Khalaqana lina'budahu wala nusyriku bihi syai'an. wala nusyrika bihi syai'a. Naam. Wala nusyrika bihi syai'a. Wa dalilu qawluhu ta'ala fi suratul Dzariyat. Fi suratid Dzariyat. Fi suratil Dzariyat. Naam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Naam. Illa liya'buduni. Illa liya'buduni.
وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Nah, tarjim dari sini khalaqana lina'budahu. Uh, Allah menciptakan kita untuk beribadah, Ya, untuk menyembah atau beribadah kepadanya menyembah kepadanya, dan tidak uh, menyekutukannya menyekutukannya kepada dengan sesuatu sesuatu, ya, dengan dengan sesuatu apapun, apapun. dengan sesuatu apapun. Nah, Dalil dalil firman Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, nah, tidaklah dan aku tidaklah, wa ini artinya dan tidaklah aku menciptakan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. nah, Dan namanya, berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hak Allah uh, kepada hambanya, ya, hak Allah dari hamba, atas hambanya atau yang wajib ditunaikan oleh hak, hambanya, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya, uh, ayya'buduhu, menyembah ya, agar menyembah Allah, menyembah, agar beribadah kepadanya, agar beribadah kepadanya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. ya, muttafaqun alaih. Apapun hal itu. Nah, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya ya, as-soal atsani yang baca Bapak Zainal Arifin, tafadhol. Ada Bapak Zainal? Kalau nggak ada, Hadir Ustaz. ada Bapak Zainal? Hadir Ustaz. Naam, Pak. Tafadhal Iqra as-soal atsani. Ya, soal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ma hiyal ibadatu? Afwan dengan qalal muallif, ya, berkata muallif, Qala al-muallim, ma hiyal ibadatu? ma hiyal ibadatu? Al-ibadatu ismun jami'un lima Yuhibbullahu, yuhibbullahu minal aqwali wal af'ali naam, kad du'ai was salati wa dzabhi wa jabahi wa khairuha wa ghairiha. Naam. qala ta'ala qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naam. Suratul An'am. Nusuki jabahi lil hawanati Lil hayawanati. wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa ma taqarruba ilayya abdi bisai'in uhibbu Ahabbu ilayya mimma mimaftaratuhu. taraktuhu alaihi. Naam. Hadithu qudsi rawahu al-Bukhari. Bukhari. Naam, barakallahu fiik. Baik, mau terjemahkan Bapak?
Mencoba terjemahkan. Mahiyal ibad. Kenapa saya menyembah? Afwan Bapak, suaranya pelan ya? Iya. Tolong didekatkan mic-nya atau HP-nya. Mahiyal ibadatu. Nah, Eh, apa itu? Apa arti dari ibadah? Apa arti dari ibadah? Nah, Ibadah eh, adalah adalah ismun jami'un, ismun jami'un, yaitu artinya semua nama semua nama Ustaz, semua nama yang mencakup semua nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah. apa-apa yang dicintai oleh Allah dari Nah, aqwali, dari minal aqwali, dari perkataan-perkataan, dari perkataan-perkataan dan wal af'ali, dan dan dari perbuatan-perbuatan. perbuatan. Nah, qad du'ai, qad ini artinya seperti berdoa, berdoa wassalah, dan salat. Ini contoh ibadahnya. dan ibadahnya Wadzabhi, dan seperti dan menyembelih. Wa ghairiha, dan yang lainnya. dan yang lainnya. Allah berkata, Nah, Allah berfirman, Allah berfirman, qul inna salati, katakanlah, katakanlah, katakanlah sesungguhnya salatku, solatku wa nusuki. Wa nusuki di sini ada artinya nusuki ai dabhi. Ya, artinya nusuki itu adalah sembelihanku. Dan sembelihanku, wa mayahya ya, dan matiku, matiku dan hidupku, afwan, mahyaya itu hidupku, dan wa mamati, dan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, Al-An'am. langsung di sini waqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Nah, qala ta'ala, Allah berfirman, dan wama taqarraba ilayya, dan tidaklah, ya di sini terjemahan seperti ini, wama taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah hambaku abdi, ya, taqarraba mendekatkan diri kepadaku, ya, ilayya kepadaku, isyai'in dengan sesuatu, ahabbu ilayya yang paling aku cintai, ya, yang paling aku sukai atau cintai, mimma dari apa-apa, iftaratuhu yang aku wajibkan kepadanya, ya, iftaratuhu alaihi yang aku wajibkan kepadanya, itu kepada hambaku. Ya. Baik. Hadis. Syukran Abu ya. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya ya yang soal ats-tsalits. Untuk yang soal yang sani sudah paham ya untuk harokatnya? Insyaallah Ustaz. Baik, insyaallah ya. Baik, Anda ulangi ya untuk yang as-soal ats-tsani, Anda baca ulang. Mahiyal ibadatu? Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'ali. Qad du'ai was salati wad dhabhi wa ghairiha. Qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suratul An'am. Nusuki ay dhabhi lil hayawanati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Ya. Haditsu qudsi rawahul Bukhari. Ini adalah hadis qudsi. Baik. Selanjutnya as-soal tsalits. Ya.
Pertanyaan yang ketiga, tafadhol Abu Hud ya. Naam. Tafadhol Abu Hud wujud. Ustaz. Naam, tafadhol Abu. Cek. Iqra. Dasar apa? Ini kacamata Ustaz. Bismillah. Qala al-muallif as-su'al salis. Kaifa na'budullah? Naam. Al-jawabu salis. Kama amaranallahu wa rasuluhu. Naam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wala tubtilu a'malakum. Naam. Samir. Suratul Muhammad. Suratul Muhammad. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ai ghairi maqbulun. Naam. Rawahu Muslim. Ghairi maqbulin. Naam. Ghairi maqbulin. Rawahu Muslim. Baik. Lanjut Abu, yang nomor 4. Baik. Tadi pendek As-su'al sedikit. ya, as-su'al Rabbi hal na'budullaha khaufan wa tama'an. Naam. Al-jawabu ar-rabi na'am na'buduhu kadzalika. Qala ta'ala yasiful mu'minina yad'una rabbihim khaufan Yad'una rabbahum. Naam. khaufan wa tama'an. Suratul Sajdah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nari. Naam. Shahihu rawahu Abu Dawud. Naam, barakallahu fik. Baik. Ini yang menerjemahkan Anda aja ya langsung ya. Untuk yang soal talis ya, kaifa na'budullaha, ya bagaimana kita menyembah Allah. Jawab as-salis kama amarana Allahu wa rasuluh, sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulnya ya kepada kita. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah ar-rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian tubtilu, membatalkan a'malakum, amalan-amalan kalian. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada amruna, perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ai ghairi maqbulin, yaitu tidak diterima. Ya, makna dari raddun yaitu tidak diterima. Jadi siapa saja yang melakukan suatu amalan ataupun ibadah yang tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tertolak. Ya, insya Allah akan kami jelaskan. Ya. Kemudian soal ar-rabi', ya, pertanyaan yang keempat, hal na'budullaha khaufan wa tama'an, apakah kita menyembah Allah dengan rasa takut dan juga berharap, ya. Tama'an ini nama ataupun sinonimnya raja, ya, dan rasa harap. Na'am na'buduhu kadzalik. Na'am, kita beribadah kepada Allah seperti itu, ya, dengan rasa khaufan, rasa takut, dan tama'an.
dan rasa harap. Allah Ta'ala, Allah berfirman, yasiful mu'minin, sebagaimana Allah berfirman mensifati orang-orang mukmin, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Yani mereka orang-orang mukmin berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa khauf, rasa takut, wa tama'an, dan rasa harap, ya tama'an. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, as'alullaha al-jannah. Ada dalilnya dari hadis, aku meminta kepada Allah surga. Ini adalah tama'an, ya rasa harap, ya roja, meminta kepada Allah surga. Wa'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung kepadanya, kepada Allah, dari siksa api neraka. Ini adalah khaufan, ya rasa khauf, rasa takut kepada Allah dari siksa api neraka. Baik. Di sini ya, Ana akan jelaskan sedikit terkait bab ini ya. Kita kembali ke as-su'al al-awwal, ya, kita kembali kepada pertanyaan yang pertama. Limadza khalaqana Allah? Ya, kenapa Allah menciptakan kita? Ya, kenapa Allah menciptakan kita? Ya, mungkin di antara kita pernah berpikir, ya, kenapa kita diciptakan? Kenapa kita hidup di dunia ini? Ya, untuk apa kita hidup di dunia ini? Apa tujuannya Allah menciptakan kita? Ya, di sini mu'alif mengatakan khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Ya, Allah menciptakan kita dengan tujuan agar kita beribadah kepadanya. Wa la nusyrika bih, dan tidak menyekutukan bihi syai'a, menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Dan dalilnya yaitu ya dalam surat Ad-Dariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'buduni, agar mereka menyembah kepadaku. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, ya, menciptakan jin itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan duniawi. Ya, tujuan misalnya mengumpulkan harta, ya, ataupun memperbanyak harta, ataupun hanya sekedar makan dan minum untuk menyambung hidup, ataupun yang lainnya. Bukan itu tujuan kita diciptakan. Ya, kan tetapi ya, kita diciptakan untuk liya'buduni. Ya, liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tafsir dari liya'buduni ya sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid, ya, dalam syarah kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid. Asy-Syaikh Al-Utsaimin mengatakan liya'buduni ay liwahidun, ya, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makna dari liya'budun agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui makna tauhid yaitu ya ifradullah taala. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya bi khasaisihi, yaitu dengan kekhususan Allah. Ya, kekhususan Allah seperti uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma wa sifatnya. Yang mana insya Allah ini akan kita bahas di bab berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Ya. Allah menciptakan kita juga agar mengetahui, agar siapakah di antara kita itu yang paling baik amalnya. Siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah berfirman, yang menjadikan al-maut, ya, kematian, dan al-hayah, dan kehidupan, liyabluwakum,
ya, agar dia menguji, ya, menguji ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi siapakah di antara kita yang semangat, yang paling semangat dalam beribadah kepada Allah, tentunya dengan tadi, dengan landasan sesuai dengan dalil yang sahih, dengan yang diambil dari kitab Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mentauhidkannya. Baik, selanjutnya makna dari ibadah. Ya, makna dari ibadah yang dijelaskan oleh mu'alif, ya, ini sudah jelas. Ya, segala macam bentuk nama yang dicintai oleh Allah, ya, dari perkataan ataupun perbuatan. Ya, contohnya seperti berdoa, sholat, menyembelih, ya, kemudian puasa, haji, umroh, dan lainnya. Ini adalah nama dari ibadah. Kemudian dalam beribadah kepada Allah, ya, itu harus terdapat dua perkara. Ya, yang pertama harus adanya at-ta'abbud. Ya, harus adanya at-ta'abbud di makna at-tadallul. Ya, at-tadallul lillah. Ya, harus adanya penyembahan, ya, dengan makna at-tadallul, yaitu dengan makna tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkara yang kedua yaitu dengan adanya al-muta'abbad bih. Ya, dengan adanya yang diibadahi ataupun makna dari ibadah itu sendiri yang diibadahi ataupun nama dari ibadah itu sendiri, seperti misalnya contohnya sholat, ya, harus ada ibadahnya, sholat, doa ataupun puasa, ya, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua syarat, ya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang dikatakan mu'alif, ya, penulis, ya, kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, ya, kama amarana Allah wa rasulah, sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian mu'alif membawakan dalil dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Tafsir dari ayat ini, ya, sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, ai bimtithalil awamiri wajtinabi an-nawahi bi ikhlasin lillah wa mutaba'ah li syar'ihi. Ya. Jadi kata Allah, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, ya, dengan berharap, ya, dengan berharap pahala dari Allah dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, dengan kita mengharapkan pahala dari Allah dengan kita menjauhi larangannya dan menaati segala perintahnya. Ya, dengan rasa ikhlas kepada Allah, ya, ini syarat ibadah, ya, dengan ikhlas kepada Allah dan dengan mutaba'ah, mengikuti bisyar'ihi, dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perintah dari Allah, ya. Kemudian dilanjutkan wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan, ya, membatalkan amalan-amalan kalian. Dengan apa? Ya, berkata Imam Al-Qurtubi, ya, dalam tafsir beliau bahwasanya yang dimaksud dengan wala tubtilu a'malakum la tubtilu,
ayyuhal mu'minun a'malakum as-salihah wa tudhibuha bisyirk. Nah, ya kata Syekh ataupun kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau bahwasanya janganlah kalian membatalkan wahai orang-orang yang beriman amal-amalan kalian, ya, amal-amalan soleh kalian dengan menghilangkannya akibat kalian melakukan kesyirikan. Jadi janganlah kalian menyekutukan Allah sehingga amalan kalian itu tubtilu ataupun hilang, ya, akibat kesyirikan tersebut. Ataupun dengan ariddah, ya, ariddah anil Islam, ataupun dengan murtad, ya. Wal iyadzu billah, murtad ini itu menghapus semua amalan-amalan kita yang sudah kita kerjakan dengan murtad tersebut, ya. Itu semua terhapus amalan yang sudah kita lakukan. Wal iyadzu billah. Kemudian selain dari kedua itu, ya. Contohnya misalnya dengan melakukan hal bid'ah, ya, bid'ah, ya, ataupun bid'ah itu apa? Ya, sebagaimana di sini, ya, mu'alif menyandingkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa yang melakukan suatu amalan ataupun ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Ya, ini adalah makna bid'ah, suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah bid'ah. Ya, ataupun makna bid'ah yang lain yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, bila mengatakan ma khalafat al-kitab wa sunnah au ijma'us salafil ummah min al-i'tiqadati wal ibadati. Ya, dari kata beliau, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memaknai bid'ah itu adalah apa-apa yang menyelisihi kitab, yaitu Al-Quran, wasunnah, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun ijma' salaful ummah, ataupun ijma' para ulama terdahulu, ataupun ijma' dari para sahabat, ya, para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian para ulama, ijma' mereka jika menyelisihi, ya, maka ini dinamakan bid'ah, ya. Baik itu dalam i'tiqadat, dalam keyakinan, ataupun al-ibadat, ataupun dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang menyelisihi Al-Qur'an, hadis, ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun ijma' para salaful ummah, ya, para orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, ya, seperti para sahabat, tabi'in, ataupun para ulama, ataupun para ulama empat madhab, apabila menyelisihi hal tersebut, ya, maka itulah dinamakan bid'ah, ya, dinamakan dengan bid'ah. Ini ada dengan bid'ah, maka amalan seorang itu akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk bid'ah ini akan kita bahas khusus, ya, di kesempatan berikutnya ataupun di bab berikutnya tentang bid'ah ini. Baik, selanjutnya yang terakhir, ya, poin yang keempat ataupun soal yang keempat, hal na'budullaha khaufan wa tama'an, ya, apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap, ya. Karena, ya, rasa ataupun asas ibadah, ya, asas ibadah itu ada tiga, ya, asas ibadah itu ada tiga. Di sini mu'alif hanya menyebutkan dua, khaufan wa tama'an, ya. Ya, para ulama yang lain menyebutkan itu ada tiga. Yang pertama itu ada al-mahabbah ataupun al-hub, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada al-khauf, ya, ini khaufan,
rasa takut kepada Allah, dan ar-roja ataupun toma'an ini, ya, dengan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, ketiga ini harus ada. Rasa cinta kepada Allah, rasa takut, dan rasa harap. Ya, ketika kita sholat misalnya, maka kita harus menanamkan ketiga ini. Ya, kita menanamkan rasa cinta, menghadirkan dalam hati kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta terhadap ibadah tersebut. Ya, kemudian dengan dibarengi dengan rasa khauf, takut terhadap siksanya, kemudian juga dengan rasa ar-roja, ya, dengan rasa harap, ya, ataupun kita berharap terhadap pahala yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan amalan tersebut. Ya, ini ketiga ini tidak boleh terpisahkan, tapi harus dibarengi. Ya, harus dibarengi. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Baik. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan untuk 4 soal ini, ya, 4 pertanyaan ini. Insya Allah kita lanjut yang kelima. Baik. Selanjutnya yang baca, tafadhol. Ya, di sini. Ray, ya. Tafadhol, Abu Ray. Yang kelima, silakan. Nah, Raihan. Nah, tafadhol. Abu. Soal al-khamis, ma huwal ahsanu fil ibadah? Nah, Al-jawab al-khamis, al-ahsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Qala Allah ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Suratu al-Asy'ara. Nah, Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka taraha fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahul Muslim. nah, barakallahu fiik. Baik. Soal al-khamis, ya. Pertanyaan yang kelima, ya. Ma huwal ihsanu fil ibadah? Apakah makna dari ihsan di dalam ibadah? Ya. Kemudian al-jawab al-khamis, al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Al-ihsan atau ihsan itu maknanya adalah muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, di dalam beribadah kepadanya. Ya, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri, yaitu ketika salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan yang membolak-balikan pergerakanmu ketika salat di antara orang-orang yang sujud. Ya. Suratus Syu'ara. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu, ya, ihsan maknanya an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Maknanya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Melihat apa? Melihat sifat-sifat Allah, bukan melihat zatnya, bukan melihat zat Allah, akan tetapi melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat misalnya ketika kita beribadah, saya salat, maka kita melihat sifat Allah. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Ya. Kita lihat sifat-sifat Allah, bukan melihat zatnya, karena kita belum tahu, ya, kita belum tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian yang kedua, fa illam takun tarah, dan apabila engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, ya, maka Allah itu melihat kamu, ya, bahwasanya Allah melihat kamu. Ya, ini adalah makna dari ihsan. Makna dari ihsan fil ibadah. Ya, makna dari ihsan fil ibadah. Dan ihsan ini terbagi menjadi dua tingkatan. Ya, ihsan ini terbagi menjadi dua tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama yaitu al-musyahadah. Al-musyahadah. Ya, al-musyahadah yaitu apa namanya? Seakan-akan ya kita melihat Allah. Ya, sebagaimana tadi sabda Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini namanya al-musyahadah, tingkatan musyahadah. Ya, tingkatan seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu al-muraqabah. Ya, tingkatan yang kedua yaitu al-muraqabah, yang mana yaitu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tingkatan yang kedua. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, ya, setelah kita ikhlas kepada Allah, kemudian kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, kemudian dibarengi dengan ihsan ini, ya, dengan ihsan ini maka itu amalan kita akan sempurna. Amalan kita itu akan sempurna. Ya, dengan kita menanamkan rasa ihsan di dalam hati kita, kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan memperbagus sholat kita misalnya, kita akan memperbagus bacaan kita ketika membaca Al-Quran, ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masih ada waktu ya, ada waktu 10 menit lagi. Kita baca dari awal ya sampai akhir ya, kita gantian lagi bacanya ya insyaallah. Selanjutnya mungkin Abu Ali ya. Abu Dafa ya, silakan. Abu Dafa hadir. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal Abu Dafa. Hadir. Iqra minal awal. Bismillah. Haqqullahi 'alal ibadi. Qala mu'allif. As-su'alu awal. Limada khalaqanallahu? Nah, jawabul awal. Al-jawabul awal. Al-jawabul awal. Khalaqana lina'buduhu wala nusyrika bihi syai'an. Nah. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi suratin ad-dariyat. Fi suratin ad-dariyat. Bi suratin ad-dariyat. Nah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam haqqullaha 'alal ibadi an ya'buduhu. Haqqullahi apa Nabi? Ini bacanya haqqullahi. Haqqullahi. Naam. 'Alal ibadi an ya'budu wala yusyrik an ya'budu ayyabuduhu ihu ayyabuduhu wala yusyriku bihi syai'an. Ya, wala yusyriku bihi syai'an. Wala yusyriku bihi syai'an. Nah, baik, lanjut Abu yang nomor 2. Silakan. As-su'alu tsani. Nah. Mahiyal ibadatu al-jawabul tsani. Nah. Al ibadatu ismun jami'un lima
yuhibbullahi yuhibbullahi Yuhib minal yuhibbuhullahu. yuhibbullahu minal aqwali wal af'ali Naam. kali du'a Du'ai. wasolat kali du'a wasolati wanus wadabhi wa ghairiha. Naam. Qala ta'ala qul inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suratul Suratul An'am. An'am. Suratul Al-An'am. Naam. Lanjut Abu. Nusuki. Nusuki Ai. dabhi. Ya, ini kalau ada titik dua ini artinya ai. Oh ya, ai. Ya. Ai. Nusuki ai. Ai dabhi lil hayawanati. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma Mimma. iftaradtu Ya. mimma iftaradtu Iftarat. alaihi iftaradtuhu alaihi Naam. ilaihi Alaihi. Hadithu. hadithu qudsi wa Rawahul Bukhari. Nah, rawahul Bukhari. Ya, barakallahu fiik. Rawahul Bukhari. Nah, barakallahu fiik. Bukan Abu. Tab selanjutnya yang baca di sini Abu Humairah izin ya. Selanjutnya Abu Rafiq ya. Tafadhal. Naam Ustaz. Nah, tafadhal Abu Iqra. As-soal Bismillah. as-salim. Qala al-mu'allif as-su'alu at-talib. As-su'alu at-talib. Nah, as-salis. Nah. Kaifa na'budullah? Kaifa na'budullah? Nah, Bagaimana? Nggak usah diartinya, Ustaz. ya skip aja Bu, biar ini waktunya. Kama amaranallahu wa rasuluhu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya. Surat Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ay ghairu Makbulin. ay Ghairi ghairu ghairi makbulin. ghairi makbulin. Nah, Rawahu Muslim. lanjut Abu yang nomor 4. Qala al-mu'allif as-su'alu ar-rabi'. Hal na'budullaha khaufan wa tama'a? Na'am, na'buduhu kadzalik. Qala ta'ala yasiful mu'minina yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Suratul Sajdah. Suratul Sajdah. Sajadah. Suratul Sajdah. As-Sajdah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as'alullahu al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Nah, Sahih rawahu Abu Daud. nah barakallahu fiik. Baik, selanjutnya Pak Dahroni. Ya, silakan yang as-soal al-khamis. Baik, Pak, silakan tafadhol. Qaulal mu'allif
Khamis. Ma huwal ihsanu fil ibadah? Ihsanu fil ibadah. Ma huwal ihsanu fil ibadah? Naam. Jawab. Al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Naam. Ta'ala alladzi yaraka wa taqallubaka fis sajidin. Naam. Surah As-Syu'ara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsana an ta'budallaha Ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahul Muslim. Ya, rawahul Muslim. Baik, Pak, Afwan baca lagi nomor ini yang dari awal. Kita dapat dua soal. As-soal al-awal. Soal awal. Limadza khalaqna Allah? Al-jawab. Khalaqna lina'budahu. Khalaqna nusyrika bihi syai'a. Wa dalil Qauluhu ta'ala fi surah Az-Zariyat. Naam. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam haqqullahi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Tafaqun alaih. Naam, barakallahu fiik. Syukran Bapak. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Widodo Rianto. Hadir? Hadir, Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Dibaca yang as-soal atsani. Qala al-muallim as-soal atsani. Ma hiyal ibadatu? Al-jawab al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'ali kaddu'ai was salati wazam wa zabhi Ya. wa ghairiha. Naam. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am. Nusuki dabhi lil hayawanati. Naam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma tarattuhu alaihi. Naam. Hadisu qudsi rawahu. Ya. Hadisu qudsi rawahu al-Bukhari. Hadisu qudsi rawahu Bukhari. Nah, barakallahu fiik. Baik. Sudah jam 9 ya. Ini Abu Hisham ada? Nah, ada. Ya. Kita lanjut aja Bapak ya. Kita habiskan sampai Bapak Narto. Baik. Abu Hisham tafadhal iqra as-soal ats-tsalits.
قال المؤلف السؤال الثاني كيف نعبد الله كما الجواب الثالث كما أمرنا الله ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي غير مقبول rawahul Muslim. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Ya, terakhir Pak Narto, silakan. Hadir Pak Narto? Bapak Narto ada? Ya, Ya. ada. Silakan Bapak. Iqra, baca yang nomor 4, soal nomor 4. Silakan Bapak. Ya. Bapak. Ya. Ya, silakan dibaca yang nomor 4, as-su'al ar-rabi'. As-su'alu ar-rabi'. Ini bacaan seperti itu. Oh, as-su'alu ar-rabi'. Nah, hal na'budullaha na'budullaha khaufan wa tama'an. Khaufan wa ta'ma'a. Nah, lanjut. Na'am. Ya, na'am. Na'am. Na'buduhu. Na'buduhu kadzalik. Ya, kadzalik. Kadzalik. Qala ta'ala yasiful mu'minina. Naam. Yad'una rabbahum. Naam. Khaufan wa ta'ama. Khaufan wa tama'an. Naam. Suratus Sajadah. Naam. Lanjut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'alullaha harus pakai kacamata. As'alullaha al-jannata. Naam. Wa a'udzu bihi minan nar. Ya, naam. Sahih rawahu Abu Dawud. Ya, Abu Dawud. Barakallahu fiik. Nah, Bapak. Syukran. Baik, alhamdulillah ya, semuanya sudah membaca. Ya. Untuk yang akhwat ya silakan disimak aja ya, disimak, kemudian coba baca ya di rumah masing-masing. Ya, akhwat ya. Baik, mungkin untuk pertemuan pada hari ini ya sampai di sini saja ya. Mungkin sedikit Anda menyampaikan kesimpulan dari bab ini. Bahwasanya kesimpulan yang pertama, ya, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita menyembah ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, contoh kesyirikan yaitu seperti misalnya menyembah patung, yang menyembah pohon ataupun berdoa kepada kubur. Ini termasuk kesyirikan. Kemudian selanjutnya poin yang kedua yaitu makna ibadah. Ya, ibadah itu maknanya ada segala macam yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perkataan ataupun perbuatan. Ya, contohnya seperti berdoa, ya, salat, kemudian menyembelih dan lain sebagainya.
Maka ibadah ini harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh adanya kesyirikan. Yang mana ibadah ini itu terdapat dua syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama itu kita harus ikhlas. Ini tauhid, ya, ikhlas kepada Allah. Kemudian syarat yang kedua itu harus mutabaah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana yang sudah kami sampaikan. Nah, jangan sampai ibadah kita itu tidak mengikuti Nabi SAW, ataupun jangan sampai kita melakukan bid'ah. Ya, bid'ah di dalam agama. Karena bid'ah ini adalah hukumnya haram. Ya, haram dan tertolak. Ya, fahuwa raddun, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu akan tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya, bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus memiliki tiga asas. Tiga asas ataupun tiga pondasi dalam beribadah, yaitu yang pertama harus dengan al-mahabbah, dengan cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua dengan al-khauf, dengan rasa takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu dengan tama'an ataupun roja, ya, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga asas ini harus ada ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita harus membarengi dengan al-ihsan. Al-ihsan yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah, dengan kita seakan-akan melihat Allah, ya, dengan kita melihat sifat-sifat Allah. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha pencipta, dan sebagainya. Inilah sifat-sifat Allah yang harus kita lihat ketika kita beribadah kepada Allah. Ya, kemudian makna selanjutnya yaitu dengan fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak. Apabila kita tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita. Ya, Allah itu melihat kita. Dengan kita muraqabah, dengan kita merasa diawasi oleh Allah, maka ibadah kita itu akan menjadi sempurna. Bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, akan tetapi ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita istiqomah dalam mempelajari ilmu ini, mempelajari ilmu syar'i ini, dan bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum, barakallahu fiikum.